Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mempertemukan kita pada hari ini, yang dimana saya akan mempresentasikan Past Future Perfect Tense. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dan tim saya bernama Mugni Kardam Romis. Dari pengertian Past Future Perfect Tense, Past Future Perfect Tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang akan telah berlangsung atau terjadi pada suatu titik yang terjadi di masa lampau. Dan untuk rumusnya sendiri, Past Future Perfect Tense terdiri dari dua rumus. Yang pertama disebut dengan verbal, yang dipakai pada saat terdapat verb atau kata kerja. Sementara yang kedua disebut dengan nominal, yang digunakan pada saat tidak terdapat verb. Sebagai gantinya, pada rumus yang kedua ditambahkan dengan been. Oke, kita memasuki verb atau verbal. Yang pertama ditanda plus, yang memasuki pola. Pola itu berisi you atau we atau they ditambah word have v3, I atau she atau he atau it ditambah word have v3. Contohnya, you atau we atau they word have slept, atau I atau she atau he atau it word have slept. Oke, selanjutnya sama saja. Dan yang kedua, tanpa verb atau nominal. Kita masuk ke di logo plus. Yang pertama itu pola, you atau we atau they ditambah word have been perlengkap, atau I, she, he, it ditambah word have been perlengkap. Contohnya, you atau we, they word have been done, I, she, he, it word have be done. Oke, yang seterusnya bisa kalian baca sendiri. Nah, setelah itu kita masuk ke ciri dan rumus Past Future Perfect Tense. Poinnya ada 3. Yang pertama, Past Future Perfect Tense dibentuk dengan menggunakan auxiliary verb should dan word. Dan yang kedua, should atau word merupakan bentuk lampau dari shall atau will, yang mana itu merupakan auxiliary yang biasa digunakan dalam simple future tense. Dan yang ketiga, dalam tense ini shall tidak seperti shall yang pada umumnya digunakan untuk subjek I dan we, namun berlaku untuk semua jenis subjek. Oke, kita sudah memasuki contoh kalimat past future perfect tense. Mungkin materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mugni Kardam Romis. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan kalimat positif. Kalimat positif ada subjek, word atau should, have tambah verb 3, past participle. Kalimat positif ada 3 contoh, yaitu we would have been there if you had invited him, we would have finished the game if you had been late. Yang ketiga yaitu I should have bought the castle last night. Yang kedelapan yaitu kalimat negatif. Kalimat negatif ada s plus word atau should ditambah not ditambah have ditambah verb 3, past participle. Kalimat negatif ada 3 contoh, yaitu we would not have come if you had been sick, she would not have picked you up if you had called her before. Yang ketiga yaitu yang kesembilan yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya ada word atau should ditambah s tambah have ditambah verb 3, past participle. Di sini ada 3 contoh, yaitu would you have called your room if your father had told you to. Yang kedua yaitu would Tony have finished the report if the client had called him, would your brother have picked you up yesterday. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan penggunaan past future perfect tense. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan kejadian yang terjadi pada waktu tertentu di masa yang lampau. Yang kedua untuk menyatakan suatu kejadian yang akan selesai sebelum kejadian lain yang terjadi di masa lalu. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan rumus past future perfect yaitu pertama,
pada setiap jenis kalimatnya diharuskan menggunakan past participle. Yang kedua, memperhatikan ciri-ciri dalam membuat kalimat past future perfect. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri past future perfect tense. Pertama, predikat kalimat yang paling sering digunakan biasanya dalam bentuk tense yang seperti shall atau would ditambah have. Kata have akan diletakkan sebelah kata kerja bantu shall atau would. Kedua, yaitu ada 3 contoh, yaitu at yesterday pada kemarin, on last week pada minggu lalu, dan ketiga in last year pada tahun lalu. Yang terakhir adalah kesimpulan atau rangkuman temuan utama. Yang kedua, kontribusi penelitian. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan mengenai past future perfect tense ini adalah bahwa past future perfect tense ini merupakan bentuk kalimat yang memiliki fungsi yang tersendiri, seperti untuk mengekspresikan sebuah gagasan di masa yang akan datang. Namun, dari sudut pandang dari masa yang lampau, meskipun faktanya dari suatu gagasan tersebut tidak terjadi atau terbukti. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.